Puji Tuhan. Doa yang luar biasa yang Yesus ajarkan di Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Yaitu doa Bapa kami. Kalau Bapak Ibu terkasih membaca dan mempelajari doa tersebut, doa itu ada doa yang luar biasa, doa yang sempurna. Saya sendiri sering membaca doa tersebut. Nah, tapi ada sebuah hal yang membuat saya berpikir dan merenungkan sebenarnya maksudnya apa. Yaitu di ayatnya yang ke-14 dan ke-15 yang dia punya pembicaraan menyangkut tentang masalah pengampunan. Bapak Ibu terkasih, begini firman-Nya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini lucu. Dari doa susunan yang sempurna, kemudian sudah berakhir, Tuhan Yesus ada berkata lagi di ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Nah, saya pribadi pernah bertanya dan jawabannya itu tidak lain. Kenapa? Jawaban itu adalah semua doa-doa kita yang luar biasa, kehidupan rohani kita yang wow, pelayanan kita yang luar biasa itu tidak ada gunanya ketika satu hal, Anda mentok dengan yang namanya pengampunan. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu terkasih berpikir hari ini, bahwa Tuhan Yesus saja menganggap serius tentang masalah pengampunan. Nah, kenapa kita ini menganggap pengampunan itu bukan masalah yang serius? Nah, hari-hari ini saya banyak melihat di dalam pelayanan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani dengan pemimpin rohani yang lain tuh berselisih pendapat, beda pandangan dan sebagainya. Dan akibatnya itu ada sebuah perselisihan. Kemudian mereka ini di mulut mereka berkata mereka berdamai. Tapi sebenarnya ketika mereka bertemu dalam sebuah acara, mereka tidak mau saling menyapa, tidak mau memanggil, lalu membuang muka seolah-olah tidak nampak itu orangnya. Bahkan ada yang terang-terangan itu menolak keras. Telepon atau gimana, tidak mau angkat telepon, dimatikan telepon, diblokir dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, bukankah itu namanya belum mengampuni? Ada juga pemimpin rohani dengan seorang bawahan, di mulutnya dia bilang saya sudah mengampuni dan sebagainya, tetapi faktanya itu masih menyimpan luka hati. Bapak Ibu terkasih, yang namanya peristiwa-peristiwa perselisihan itu pasti bisa mengakibatkan namanya luka hati. Itulah sebabnya Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa mengasihi. Mengasihi itu berarti mengampuni, memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan kalau kita merasa kita dirugikan, dikecewakan, maka berat biasanya untuk mengampuni. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa pengampunan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan dan kita harus melakukannya. Mungkin beberapa orang yang dasarnya memang orang agak sensitif, sehingga untuk melepaskan pengampunan itu kayaknya butuh waktu yang sangat panjang dan lama. Sedangkan saya mau bilang sensitif yang cukup lama tidak diselesaikan, luka hati yang cukup lama tidak diselesaikan itu bisa berakibat luka yang dalam, lebih dalam lagi. Tuhan nggak mau kita luka hati yang dalam. Tuhan mau kita segera ditutup luka itu. Maka syaratnya adalah harus mengampuni. Saya mau berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Di pekerjaan rohani sekalipun, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ada banyak masalah di situ. Namanya manusia dengan manusia itu bisa saling bersinggungan. Ada prinsip-prinsip kerja yang berbeda, ada hal-hal yang mungkin bagaimana dan sebagainya, sehingga mengakibatkan
Yang satu harus ke kiri dan satu harus ke kanan. Seperti Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu terkasih, saya akan berkata, di atas semuanya itu, Tuhan mengajarkan pada saya adalah bahwa saya harus bisa mengampuni. Dan saya nggak akan berkata bahwa pemimpin yang rohani yang lainnya itu adalah orang-orang yang sempurna. Tidak, mereka semua orang-orang yang punya keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Maka daripada itu, kita harus bisa menerima ketika kita melihat pemimpin rohani kita itu adalah seorang manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, dan belum tentu juga dia yang salah. Sisi Anda juga pasti ada yang salah. Maka untuk membereskan itu semua, perlu satu kata, mengampuni. Bapak Ibu terkasih, Tuhan sudah ajarkan dari doa Bapa kami dari awal sampai di tengah, sampai di akhiri. Itu semua tidak akan komplit kalau satu, Anda tidak bisa mengampuni. Dan Tuhan sendiri berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pertimbangkan omongan saya ini, bahwa Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu melepaskan pengampunan buat orang, aku juga akan melepaskan pengampunan buat Anda. Oleh sebab itu, saya mau bilang, kalau Anda bermurah hati, cepat melepaskan pengampunan pada orang, maka Bapa di surga juga akan cepat melepaskan pengampunan buat Anda. Bayangkan satu hal, Anda buat dosa lebih banyak kepada Bapa di surga daripada orang buat satu kesalahan pada Anda. Jika Anda mengerti maksud saya ini, Anda akan berpikir bahwa tidak ada beratnya untuk saya melepaskan pengampunan buat orang. Bapa di surga ingin kita mengetahui bahwa Anda tidak sempurna aja saya bisa mengampuni kamu. Masakan kamu yang tidak sempurna dengan orang lain dan yang tidak sempurna itu, kamu nggak bisa mengampuni. Dan apalagi Anda yang berkecimpung dalam dunia rohani. Di situ Anda harus tahu dengan jelas bahwa yang namanya mengampuni adalah melupakan segala kesalahan orang. Kalau orang sudah namanya mengampuni, ketemu harus manggil, harus saling menyapa. Soal masalah akrab kembali, itu tidak jadi masalah kalau nggak bisa akrab kembali. Tapi kalau namanya ketemu manggil, berusaha mencairkan suasana yang kaku, itu saya bilang, ya harus kita lakukan. Dan kalau orang tersebut bilang, saya sudah mengampuni si A, tetapi ketika diajak bertemu, dia bilang, oh saya belum siap. Maka saya akan bertanya, apakah pengampunan itu sudah diberikan atau masih ada luka hati di balik itu semua? Orang bisa berdalih bahwa dia sudah mengampuni, tetapi kita bisa melihat dari perbuatan-perbuatan dia setiap hari dengan orang yang dia bermasalah. Nah, berikutnya Tuhan mengatakan gini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman inilah mengubah hidup saya. Dari dulu seorang pendendam menjadi orang yang mau bermurah hati untuk mengampuni. Karena saya sadar bahwa saya butuh pengampunan dari Bapa di sorga. Kalau saya hari ini, saya mungkin orang tidak sempurna. Saya melakukan kesalahan. Terus saya dibenci sama orang. Saya minta maaf sama dia. Dan saya mau supaya tidak ada lagi kata dalam hati masih ada yang menjanggal. Dan saya belajar dalam hidup saya bahwa kita ini nggak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Dan biar saya belajar untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman yang lebih dulu berdamai dengan orang. Berdamai di sini yang dimaksud adalah bukan masalah cuma mengampuni, tetapi pemulihan hubungan yang rusak. Dalam arti sampai tidak bicara sekian lama dan sebagainya, biasa yang memulai. Saya sudah buktikan dalam kehidupan saya dengan para pemimpin-pemimpin yang mungkin itu bisa saja terjadi dengan siapapun. Anda juga sama bisa terjadi dengan siapapun. Tapi saya di sini saya mau bilang, kita kalau mau memilih, kita akan memilih untuk tidak punya relationship yang rusak dengan semua orang. Semua orang saya yakin kita mau punya relationship yang baik, harmonis, terjalin kerjasama yang luar biasa dan sebagainya. Tapi tidak ada yang tahu dengan sering waktu berjalan, ada banyak hal terjadi dan
Itu bisa saja terjadi. Dan di atas semua itu, saya cuma tahu satu hal, pengampunan. Kalau Tuhan sudah mengajarkan pada kita, yang terpenting bukan kerohanianmu yang hebat. Yang terpenting bukan masalah doamu yang dahsyat dan luar biasa, yang bisa membangkitkan orang mati. Yang terpenting bukan orang memuji kamu karena pelayananmu yang wow. Tapi saya mau berkata, yang terpenting adalah apakah Anda pelaku firman di balik itu semua. Kalau dari A sampai Z Anda hebat di mata Tuhan dan di mata orang, tapi untuk satu ini Anda dendam, Anda tidak bisa menghapus luka Anda, maka saya mau berkata, Anda adalah orang yang bermasalah. Mari kita belajar menjadi pelaku firman. Kita belajar menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak terlalu pusing dengan kerohanianmu yang hebat. Tuhan tidak terlalu pusing dengan masalah pelayananmu yang wow. Tuhan hanya mau lihat ketika kamu bersinggungan dengan orang lain, masihkah ada kasih, Anda mau mengampuni, dan Anda mau berdamai dengan orang. Saya sudah melihat banyak peristiwa di dalam dunia kerohanian. Bagaimana orang yang katanya pemimpin-pemimpin tersebut, tapi saya melihat di sini masih harus belajar untuk namanya berdamai dengan sesama. Mari kita belajar untuk bisa berdamai dengan sesama. Damai itu indah. Kalau Anda bisa punya itu semua, hidupmu bahagia. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya kita semua makin maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.